Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang kaidah pencacahan dan peluang. Tapi yang akan kita bahas di sini terlebih dahulu yaitu tentang kaidah pencacahan. Oke anak-anak, apa itu kaidah pencacahan? Jadi kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Atau dalam suatu percobaan gitu ya. Nah, kaidah pencacahan ini itu adalah aturan dasar untuk perhitungan peluang. Jadi kenapa di sini kaidah pencacahan dan peluang? Maka kalian harus memahami dulu seperti apa kaidah pencacahan itu untuk menghitung suatu sebelum menghitung suatu peluang suatu kejadian seperti itu. Jadi harus paham dulu kaidah pencacahan itu seperti apa atau apa saja yang harus diketahui. Kalau kaidah pencacahan ini tidak paham, maka akan sulit menentukan peluang suatu kejadian gitu. Jadi yang akan dibahas dalam kaidah pencacahan ini ada 4. Yang pertama aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, kemudian yang ketiga permutasi, yang keempat adalah kombinasi. Oke. Sekarang kita ke aturan penjumlahan dulu. Yang pertama, aturan penjumlahan, jika ada A dan B yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunannya adalah X dan Y, maka banyaknya cara mengambil satu anggota dari gabungan keduanya akan sama dengan X ditambah Y. Namanya juga penjumlahan, berarti kalau ada kejadian seperti ini maka caranya yaitu tinggal dijumlahkan kejadian X dan kejadian Y-nya gitu ya. Tapi kejadiannya seperti apa? Kejadiannya adalah yang saling lepas atau tidak terjadi bersamaan. Jadi terjadi sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan, maka bisa menggunakan aturan penjumlahan ini. Tapi kalau suatu kejadian itu saling berkaitan, maka tidak boleh menggunakan aturan penjumlahan. Ibu kasih contoh seperti ini ya, perhatikan. Ini notasinya. Ini ya, dari kata-kata ini tadi, penjelasan ini notasinya. Dituliskan seperti itu. Sekarang ke contoh soal. Dari Balikpapan untuk menuju ke objek wisata Pulau Derawan ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 jenis pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari Balikpapan ke Derawan? Nah, kita amati dulu kejadian ini, apakah kejadian yang saling lepas atau kejadian yang saling terikat gitu ya. Kalau ini bisa digunakan sebagai menggunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena di sini kejadiannya saling lepas. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah kejadian saling lepas? Tentu saja gitu ya. Misalkan misalkan ibu akan pergi ke Pulau Derawan dari Balikpapan. Kemudian ibu memilih travelnya di sini ada 4. Misalkan travelnya itu ada 4. Misalkan ada travel A, travel B, kemudian travel C, kemudian travel D. Ada 4. Ketika ibu sudah memilih travel A, maka ibu tidak akan memilih travel B, C, D, kemudian tidak memilih kapal laut A dan kapal laut B, kemudian ibu tidak akan naik pesawat gitu ya. Kenapa? Karena ibu sudah naik travel A gitu. Begitu juga ketika ibu memilih travel B, maka ibu tidak akan memilih travel yang lain gitu dan kendaraan yang lain. Kenapa? Orangnya cuma 1. Nggak mungkin menggunakan kendaraan ini 2 transportasi secara bersamaan. Kenapa? Karena orangnya cuma 1. Itulah yang dimaksud dengan kejadian saling lepas. Jadi tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, jadi prinsip dari aturan ini, perhatikan yang warna biru ini adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Tuh maksudnya tadi seperti itu. Ketika ibu sudah memilih travel A, maka ibu tidak akan memilih travel yang lain. Jadi
Ada berapa cara? Ya dijumlahkan saja. Travelnya tadi ada 4, kemudian ditambah dengan 2 kapal laut, ditambah dengan 1 pesawat. Jadi ada berapa cara? Jadi ternyata ada 7 cara untuk menuju ke Pulau Derawan dengan travel atau transportasi yang disajikan seperti ini gitu ya. Jadi langsung dijumlahkan saja karena ini kejadian saling lepas gitu. Kemudian Ibu kasih contoh lagi satu. Jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau kelas 12. Jika siswa kelas 11 terdiri atas 110 orang dan siswa kelas 12 terdiri atas 90 orang, tentukan cara memilih ketua OSIS. Ketua OSISnya kita pahami dulu soalnya. Ketua OSISnya itu boleh diisi dengan kelas 11, boleh juga diisi oleh kelas 12. Jadi kemungkinannya ada 2. Itu apa? Ketua OSISnya itu kalau enggak kelas 11 ya berarti kelas 12. Artinya apa? Di sini kejadian saling lepas karena enggak mungkin ketua OSISnya itu bersamaan. Jadi kelas 11 kemudian ada lagi kelas 12. Jadi kalau sudah ketua OSISnya kelas 11, maka kelas 12 tidak boleh jadi ketua OSIS. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kemungkinan ini gitu ya. Dari kelas 11 ada berapa cara? Jadi jumlah muridnya ada berapa? Ada 110. Mungkin aja siswa 1 yang jadi, siswa kedua, siswa ketiga sampai siswa ke 110. Jadi ada 110 cara. Kemudian kalau untuk yang kelas 12 ada berapa cara? Ada 90 orang, berarti ada 90 cara. Maka ini kejadian yang saling lepas sehingga kita langsung bisa menggunakan aturan penjumlahan gitu. Berarti berapa caranya? 110 ditambah 90 orang berarti 200 cara. Seperti itu ya. Jadi di dalam soal itu dipahami dulu apakah ini kejadian saling lepas atau kejadian yang saling terikat gitu ya. Untuk aturan penjumlahan kalian pahami lagi konsep seperti ini. Misalkan terdapat buah kejadian yang saling lepas, ingat ya, yang saling lepas dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam n indeks 1 cara berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam n2 cara berbeda, kejadian sampai kejadian selanjutnya K dapat terjadi dalam cara berbeda, maka banyaknya tinggal dijumlahkan. Jumlahnya n1 ditambah n2 dan n seterusnya. Nah, kalau yang di sini tadi n-nya berapa? N-nya 110 dan 90. Maka kita jumlahkan n yang ke-1 ditambah n yang kedua, maka jumlahnya adalah 200. Kenapa cuma sampai sini? Karena kejadiannya cuma ada 2, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Seandainya ada kelas 10, maka di sini ditambahkan lagi n3 kelas 10-nya. Seperti itu. Tergantung kejadian yang disajikan dalam soal ada berapa kejadian. Nah, dalam kaidah pencacahan ini anak-anak, kalian harus banyak latihan soal supaya kalian bisa membedakan mana itu kejadian saling lepas, kejadian yang saling lepas atau kejadian yang terikat atau ada hubungannya satu sama lain gitu ya. Nah, kalau kalian tidak bisa membedakan ini, maka nanti pasti akan terjadi kesalahan perhitungan. Yang tadinya kejadian terikat malah dikerjakannya sebagai menggunakan aturan penjumlahan ini dianggapnya sebagai kejadian saling lepas. Nah, itu nanti tentu saja mengurangi nilai kalian karena salah gitu ya dalam mengerjakan. Nah, maka harus betul-betul dipahami, banyak latihan soal di buku-buku kalian yang lain. Sekarang yang kedua yaitu aturan perkalian atau pengisian tempat atau filling slot. Nah, ini untuk aturan perkalian ini, misalnya ada n tempat yang dapat diisi dengan A1 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama,
A2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga AN adalah banyak cara untuk mengisi tempat ke N, maka total cara untuk mengisi N tempat tersebut adalah, jadi pakai cara apa? A1 dikali A2 dikali seterusnya sampai dikali AN, tergantung kejadiannya atau percobaannya itu terjadi berapa kali gitu, atau berapa cara. Nah, di sini pasti bukan kejadian yang saling lepas, tapi dia saling terikat gitu. Kenapa? Karena di sini perkalian. Kalau dia penjumlahan tadi kejadian yang saling lepas, gitu ya. Selanjutnya, Ibu kasih contoh. Dari kota A ke kota B ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan. Dari kota A ke kota B ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 5 pilihan, kapal laut ada 4 pilihan, dan pesawat ada 2 pilihan. Dari kota B ke kota C ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel 3 pilihan dan kapal laut 1 pilihan. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A ke kota C dengan melalui kota B? Nah, jadi lewatnya nggak boleh langsung dari A ke C gitu ya. Misalkan kita berangkatnya dari kota A menuju kota B, anggap B-nya ini di tengah, kemudian di sini kota C. Kita nggak boleh langsung dari A ke C sini, tapi kita harus melalui dari A melalui B. Ya, kita harus di sini. Yang di sini nggak boleh langsung, nggak ada travelnya. Jadi kalau mau ke kota C itu harus melewati B dulu. Nah, dengan alat transportasi yang tersedia, berapa cara kemungkinan yang bisa kita pilih gitu ya untuk menuju kota C dari kota A? Maka seperti apa caranya? Oke ya. Kita bikin ilustrasi dulu, tapi prinsipnya untuk kaidah pencacahan ini kalian harus tahu dulu. Prinsip kaidah pencacahan itu, jika suatu kejadian dalam M cara dan kejadian tersebut diikuti kejadian lain yang dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam M dikali N. Nah, prinsip kaidah pencacahan, jika suatu kejadian dalam M berarti kejadian dalam dari A menuju B, kemudian disusul lagi kejadian N dari B ke C, maka nanti akan dikalikan kejadian dari A ke B itu berapa caranya, kemudian B dari C itu berapa caranya, kemudian nanti dikalikan sesuai dengan kaidah atau prinsip dari pencacahan gitu. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Oke ya. Dari kota A ke B. Dari kota A ke B ada 3 jenis angkutan, yaitu travel sebanyak 5. Ini kan saling lepas berarti ya. Untuk kejadian dari A ke B ini saling lepas. Tapi kalau dari A ke C berarti dia saling terikat karena harus melalui B dulu gitu. Saling lepasnya seperti apa? Yang ini maka kita jumlahkan. Ada 5 travel, kemudian ada 4 kapal laut, kemudian ada 2 pesawat. Maka jumlahnya adalah 11. Ada 11 cara. Kemudian dari kota B ke C ada berapa cara? Ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 3 ditambah dengan 1 kapal laut. Jadinya ada 4 cara. Maka kejadian ini kaidah pencacahan yaitu mengalihkan ini dari A
ke C, yaitu 11 dikali dengan 4 sama dengan ada 44 cara untuk menuju kota C dengan cara melalui kota B. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi nggak boleh asal-asalan, harus tahu prinsipnya kaidah pencacahan itu seperti apa. Gitu ya. Ibu kasih contoh lagi. Selanjutnya sederhana, Rangga memiliki baju kaos 2. Jadi kaosnya Rangga ada 2, yaitu warna merah sama warna hijau. Paham ya? Bajunya Rangga ada 2, yaitu warna merah dan warna hijau. Kemudian celananya dia ada 3, yaitu warna hitam, warna abu-abu, dan warna coklat. Berapa cara susunan pasangan baju dan celana yang mungkin dapat digunakan Rangga? Nah, selain menggunakan aturan tadi, aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian gitu ya, maka dalam kaidah pencacahan itu juga untuk perkalian ini pengisian tempat itu bisa digunakan dengan tabel silang. Seperti apa tabel silang? Seperti ini. Jadi misalkan diisikan saja di sini, misalkan yang di atas itu baju, kemudian yang di bawah adalah celana. Jadi bajunya tadi ada baju apa? Baju warna merah, kemudian baju warna hijau. Kemudian celananya ada warna hitam, abu-abu, dan coklat. Oke, selanjutnya pasangan antara baju dan celana ini bisa kita buat di sini, di kolomnya sini. Misalkan berarti baju merah dan celana hitam. Kemungkinannya lagi bisa menggunakan baju yang warna hijau dengan celana hitam. Kemungkinannya lagi bisa menggunakan baju merah pakai celananya abu-abu. Bisa juga kalau misalkan bajunya itu hijau, berarti bisa menggunakan abu-abu. Kemudian kalau bajunya merah bisa pakai celana coklat. Kalau bajunya hijau bisa pakai celana coklat. Jadi ada kemungkinan pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Rangga ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara atau ada 6 pasangan baju dan celana yang dimiliki. Jadi jawabannya ada berapa? Ada 6 cara seperti itu. Nah, selanjutnya selain menggunakan tabel silang ini, kalian juga dalam mengerjakan bisa menggunakan diagram pohon gitu ya. Misalkan di sini baju, kemudian bajunya warna merah sama hijau. Kemudian dia bisa menggunakan celananya warna apa? Celananya warna hitam, abu-abu, kemudian coklat. Bajunya ini yang hijau bisa menggunakan celana hitam, bisa menggunakan celana abu-abu, kemudian coklat. Nah, susunannya seperti apa? Nah, sama seperti yang di atas, tinggal dibuat urutannya saja gitu ya. Jadi bisa diselesaikan pakai tabel silang atau juga diagram pohon. Jadi di sini merah, hitam, dan seterusnya. Dan kalau misalkan ini kejadian yang saling berkaitan, maka di sini tadi ada apa? Ada 2 kaos, kemudian 3 celana. Di sini ada berapa cara? 6 cara. 2 dikali 3 6. Tanpa menghitung seperti ini, karena kita sudah memahami bagaimana kaidah pencacahan untuk aturan penjumlahan ataupun aturan perkalian, maka kita bisa menyelesaikan tanpa membuat ini dengan cara cepat. Oh, ini soalnya Rangga punya 2 kaos, 3 celana,
nggak usah bikin tabel silang, nggak usah bikin diagram pohon. Ini pasti pakai perkalian 2 kali 3 6 cara. Tapi ternyata setelah digunakan tabel silang ini, setelah digunakan tabel silang ternyata benar ada 6 cara. Berarti benar caranya tadi dikalikan. Pakai diagram pohon juga ada 6 cara gitu ya. Maka tanpa menggunakan ini sebenarnya kalau kalian paham juga akan cepat mendapatkan jawabannya gitu. Tapi di dalam sebuah soal itu harus dipahami betul. Bisakah menggunakan diagram pohon? Ada yang cepat menggunakan diagram pohon, ada yang cepat menggunakan perkalian, ada juga yang cepat apabila diselesaikan menggunakan tabel silang. Ibu kasih contoh satu lagi. Dalam sebuah kelas terdapat 29 murid. Ada berapa cara berbeda untuk memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara? Kalau begitu ilustrasinya ada 29 siswa. Ada 29 siswa. Misalkan siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, E, dan seterusnya sampai 29 ya. Nah, maka dari sini caranya, kalau misalkan itu tadi pilihannya apa? Ketua kelas. Kemudian apalagi? Wakil. Habis itu wakil, sekretaris. Habis sekretaris baru bendahara. Kalau misalkan di sini pakai diagram pohon atau pakai tabel silang, kira-kira bisa enggak dikerjakan? Atau kita lanjutkan ilustrasi ini. Kalau misalkan siswanya itu misalkan namanya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau misalkan A jadi ketua, kemungkinan besar yang jadi wakilnya itu bisa B, yang di sini bisa C, yang di sini bisa E, gitu ya. Bisa juga di sini F, di sini G, di sini H, di sini C, di sini B, di sini E, di sini E, di sini B, di sini C, gitu ya. Nah, untuk yang jadi ketua A saja kemungkinannya dari 3 ini aja udah banyak banget gitu loh. Apakah kita akan menghitung satu-satu seperti ini? Untuk kemungkinan yang jadi ketua si atas nama A, bisa jadi wakilnya itu B, sekretarisnya C, kemudian bendaharanya E. Bisa juga itu wakilnya itu E. Dari 3 orang ini saja sudah banyak banget, sedangkan di sini ada 29. Mau sampai kapan kita menyelesaikan satu soal ini? Gitu ya kan? Nah, maka dari situ kita gunakan tabel. Anak-anak, kita gunakan tabel. Jadi, misalkan untuk yang mengisi tempat sebagai ketua, tempat sebagai wakil, tempat sebagai sekretaris, kemudian tempat sebagai bendahara. Kira-kira kandidat sebagai ketua ini ada berapa murid? Ada 29 murid yang sebagai ketua. Untuk menjadi ketua, caranya bisa dipilih dari 29 siswa. Pilih tuh satu, caranya milih ada 29 karena siswa 1, siswa 2, siswa 3 sampai seterusnya sampai 29. Kemudian untuk memilih sebagai wakil ketua kelas ada berapa? Ada berapa siswa yang bisa dipilih? Caranya ada berapa siswa? Ada 28. Kenapa? Karena di sini dikurangi 1, sudah 1 orang menjadi ketua. Kemudian untuk menjadi sekretaris ada berapa orang yang bisa dipilih? Oh, sudah jadi ketua 1, sudah jadi wakil 1, berarti berkurang 2. Maka ada 27 siswa yang bisa dipilih atau menjadi kandidat sebagai sekretaris. Kemudian untuk menjadi bendahara ada berapa?
sudah dikurangi 3 karena sudah dapat ini ketua, sudah dapat wakil, sudah dapat sekretaris. Maka siswa yang dapat dipilih sebagai bendahara ada berapa? Ada 26. Dari sini setelah kita membuat tabel seperti ini, maka kita langsung selesaikan. Jadi caranya ada berapa? Caranya ada 29 dikali dengan 28 dikali dengan 27 dikali dengan 26. Caranya ini dikalikan semua. 570.024 cara. Anak-anak, dari 3 kedudukan dari 4 jabatan untuk 29 murid, caranya itu ada 570.024 cara. Lalu seandainya kamu menghitung dengan cara manual seperti ini, pakai seperti ini, kapan selesainya gitu ya. Nah, makanya kalian harus pahami betul. Ini kalau kamu kerjakan 2 hari juga nggak akan selesai. 570.024 cara hanya untuk mengerjakan ini satu soal. Kamu bikin manual satu-satu seperti ini, kamu lanjutkan misalkan. Nah, itu kan bahaya sekali ya gitu. Jadi harus sering banyak latihan soal supaya soal-soal itu kalian paham ciri-cirinya yang harus diselesaikan, pakai aturan penjumlahan, pakai aturan perkalian, atau menggunakan aturan penempatan tempat atau filling slot gitu ya. Nah, itu seperti apa supaya lebih paham. Jadi kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan ini, tidak salah menggunakan rumus seperti itu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa perbanyak literasi di rumah dan dibuka buku paketnya, dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.